Berikutnya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman tentang namanya konsep area TBP. Nah, apakah itu TBP ya? TBP itu teman-teman adalah dalam konsep Unfold yang saya buat namanya adalah target by prioritas. Seperti itu. Target by prioritas itu bagaimanakah kondisinya? Kenapa bisa muncul? Seperti ini teman-teman. Apabila suatu saham membuat suatu support awal itu adalah di mana pondasi awal volume yang dilakukan proxy sebelum menaikkan harga barang. Seperti itu, harga saham. Jadi kalau misalnya si support awal ini sudah jebol, maka terbentuk yang namanya adalah penentuan area TBP. TBP itu apa? TBP adalah target by prioritas. Seperti itu. Target by prioritas ini apa? Ini adalah di mana kelak akan dilakukan kembali akumulasi oleh proxy berdasarkan volume distribusi yang terjadi sampai mana batasnya. Seperti itu teman-teman. Itu dia. Jadi kan kalau suatu saham itu turun dari support awal kan berarti dia kan melakukan distribusi. Nah, berapa besaran volumenya, maka bisa kita tentukan kemana area TBP-nya. Nah, ketika harga saham tersebut memang benar masuk area TBP, itu nanti teman-teman dia ada konsepnya 3-7 hari seperti itu. Jadi ada dia nama yang kita sebut adalah TBP1, TBP2, dan TBP3. Konsepnya adalah 3-7 hari. Jadi saya coba paparkan dalam bentuk angka seperti ini teman-teman. Ada suatu saham ya, supportnya kita katakan adalah di 200 support awalnya. Nah ternyata saham ini turun dari 200. Sehingga ketika turun dari 200 maka terbentuk namanya area TBP. Saya katakan misalnya TBP1 misalnya di harga 195, 190. TBP2 saya katakan misalnya adalah di 183, 178. Dan TBP3 adalah misalnya di harga 170 dan 163. Misalnya seperti itu. Jadi teman-teman, ketika suatu saham ini turun dari harga 200 tadi, dia akan menguji dulu TBP1. Seperti itu. Konsep yang saya buat adalah 3-7 hari. Kenapa? Karena begini teman-teman. Saham ini, Anda bisa hitung tidak sampai 7 hari bursa. Kalau memang proksinya ingin melakukan akumulasi di TBP2, nggak sampai 7 hari akan turun saham ini dari area range TBP1. Seperti itu. Dia akan menuju ke TBP2. Begitu juga di TBP2. Apabila di TBP2 itu misalnya saham ini bukan itu memang tujuan dari proxy, misalnya mau di TBP3 nanti dia melakukan akumulasi, nggak sampai 7 hari itu akan turun ke TBP3. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kenapa Pak Pinem ada konsep 3-7 hari namanya? Dia seperti ini. Kalau dia 3 hari kita cicil lot kecil-kecil. Karena kenapa? Proxy juga nggak bodoh, artinya apa? Dia tahu para unfollower itu memantau saham itu dengan konsep TBP 3-7 hari. Jadi kalau misalnya saham itu mampu ya, memang di area TBP1 tujuannya, atau di area TBP1 memang area akumulasinya, nggak sampai 7 hari saham itu pun akan naik gitu dia. Bisa nanti di hari keempat udah naik tinggi, atau hari kelima udah naik tinggi. Padahal kita nunggu tervalidasi dia itu misalnya 7 hari memang nggak di area TBP1 ini bukan jadi area akum, dia akan turun lagi ke TBP2. Seperti itulah konsepnya teman-teman. Nah begitu dia. Jadi biar teman-teman bisa memahami begitu. Jadi artinya apa? Kalau dia misalnya masuk di area TBP1 udah 3 hari kita lot kecil-kecil. Karena kalau misalnya dia naik, kita ada barang yang bisa kita jual walaupun lotnya kecil. Tapi kalau misalnya dia memang bukan itu, dia turun lagi ke TBP2, ya itu juga risiko kita, ada loss yang harus kita tanggung. Seperti itu dia teman-teman. Jadi itu dia tentang konsep area TBP. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, salam dari saya, Pinem Excellent.